Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian sehat selalu ya. Oke, di video kali ini saya akan membahas materi mengenai perbandingan kuantitatif. Jadi nanti di sini saya akan membahas satu contoh soal yang berhubungan dengan soal perbandingan. Nah, buat teman-teman jangan lupa tonton videonya sampai selesai dan jangan lupa juga untuk di-like, di-komen, subscribe atau di-share. Oke. Nah, teman-teman, kita langsung saja ke contoh soalnya. Nah, contoh soalnya adalah bagaimana hubungan kuantitatif antara X dan Y dari soal di bawah ini, di mana X-nya adalah 18 dibagi 27 dan Y-nya adalah 16 dibagi 20. Nah, di sini teman-teman harus bisa membandingkan antara X dan Y ini, kira-kira X ini lebih besar dari Y atau X-nya kurang dari Y atau X-nya sama dengan Y. Ya, karena ini bentuk soalnya adalah esai, jadi teman-teman tinggal bandingkan saja antara X dan Y-nya. Kecuali kalau soalnya adalah multiple choice, biasanya di sini ada beberapa pilihan. Nah, biasanya tidak hanya menentukan lebih besar atau lebih kecil, terkadang di sini ada jawaban yang lebih kompleks. Nah, teman-teman harus lebih jeli. Nah, karena ini soalnya esai, jadi teman-teman tinggal bandingkan saja antara X dan Y ini lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan. Nah, langkah yang pertama, teman-teman harus menyederhanakan dulu nilai X-nya. Nah, di sini 18/27 ini pembilang dan penyebutnya bisa sama-sama dibagi dengan 9, ya. Atau pembilang dan penyebut itu harus dibagi dengan angka yang bisa membagi dirinya sendiri ya. Jadi 18 dibagi 9 hasilnya adalah 2, 27 dibagi dengan 9 hasilnya adalah 3. Jadi ini bentuk paling sederhana dari 18/27. Kenapa saya bilang ini paling sederhana? Karena 2 dan 3 ini tidak ada angka yang sama yang membagi dirinya. Mungkin 2 hanya bisa dibagi 2 dan 3 hanya bisa dibagi 3. Jadi ini bentuk paling sederhananya. Kemudian langkah yang kedua, setelah X, teman-teman harus menyederhanakan Y. Ya. Jadi angka berapa yang bisa dibagi dengan 16 dan 20 ya. Ini bisa dibagi 2, bisa dibagi 4. Nah, teman-teman pilih angka pembaginya yang lebih besar sehingga nanti bentuk sederhana itu sudah bentuk sederhana jadi nanti teman-teman sudah mendapatkan angka yang paling sederhana ya. 16 dibagi 4 hasilnya 4, 20 dibagi 4 hasilnya adalah 5. Nah, ini bentuk yang paling sederhana dari 16/20. Setelah ini, nah, setelah sudah disederhanakan, tadi kan sudah mendapatkan hasil 2/3, ini X-nya, 4/5 ini Y-nya. Nah, untuk membandingkan antara X dan Y, mana sih yang lebih besar atau yang lebih kecil atau sama dengan? Ada beberapa cara. Yang pertama, teman-teman bisa menggunakan logika, ya. Ketika kalian punya 2 barang dibagi dengan 3 orang, sama lebih besar mana dari kalian punya 4 barang tetapi dibagi oleh 5 orang. Nah, otomatis X-nya ini punya 2 barang dibagi 3 itu akan lebih kecil dari 4 barang yang dibagi oleh 5 orang. Nah, itu untuk langkah yang pertama. Langkah yang kedua, teman-teman bisa kalikan silang ya. Antara pembilang 2 dibagi dengan penyebut 5. Jadi 2 dikali 5 hasilnya adalah 10. 3 dikali 4 hasilnya 12. Nah, kalau sudah terlihat seperti ini, sudah ketemu angkanya 10 dan 12, teman-teman lihat 10 dan 12 besar mana? Tentu besar yang 12. Karena besar yang 12, nah 12 ini adalah nilai dari Y,
maka 10 kurang dari 12. Berarti X-nya kurang dari Y. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau dalam pengerjaannya langsung seperti ini. Nah, ini tadi penyederhanaannya 2/3. Kemudian penyederhanaan yang Y adalah 4/5. Setelah itu saya menggunakan langsung kali silang ya teman-teman. Dikali silang, ini sudah ketemu 10 ini X, 12 ini Y-nya. Nah, jadi hubungan kuantitatif antara X dan Y dari soal di atas adalah X-nya lebih kecil dari Y. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, sampai sini teman-teman ada pertanyaan tidak? Ya, jadi nanti kalau misalkan teman-teman masih ada yang perlu ditanyakan atau masih belum paham mengenai contoh soal perbandingan kuantitatif dengan soal yang masih paling sederhana, ya. Teman-teman bisa tulis di kolom komentar atau kalau teman-teman punya saran-saran untuk aku, teman-teman juga bisa tulis di kolom komentar. Nah, mungkin untuk hari ini cuman satu pembahasan soal saja mengenai perbandingan kuantitatif. Jangan lupa tunggu video selanjutnya tentang perbandingan kuantitatif dengan soal yang lebih kompleks lagi. Oke, terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.